Saudara, pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur bahwa Tuhan begitu baik. Haleluya Yesus. Ajaib Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Kita datang kepada Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan. Haleluya.
lewat puji-pujian yang kami naikkan, lewat firman Allah, kami mendapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Kami patahkan Tuhan setiap penguasa-penguasa di udara yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar roh Allah, roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Kami siap dan kami akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari berikan salam satu dengan yang lain bahwa Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Bangkit sudah nama Yesus. Haleluya. Haleluya.
segala anugerah Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan yang begitu indah, kasih Tuhan yang begitu mulia. Dia serahkan nyawanya, dia tebus saya, dia tebus Bapak Ibu Saudara, dia tebus kita semua. Pengorbanan Tuhan yang amat termulia. Dan pagi hari ini sebelum kita mendengarkan setiap kebenaran firman Allah, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menikmati setiap kasih Tuhan
Kebesaran dan kemuliaan Tuhan kiranya selalu tercurah di dalam hidup kami saat kami memuji, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan melalui pujian, bahkan saat pemberitaan firman Tuhan disampaikan kepada kami. Biarlah kiranya Allah yang bertahta, Allah yang berkuasa itu menopang kami sekalian, sehingga waktu ini adalah waktu di mana Allah menyatakan setiap kehendak dan rencananya bagi kami. Karenanya biarlah hati kami selalu tertuju kepada Tuhan dan firman Allah yang merubah segala sesuatu. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu melalui berita firman Allah. Biarlah kami semakin bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-4. Kita sambung pada ayat yang ke-19. Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kita sambung baca ayat yang ke-19. Mari bersama kita baca ayat ini, ya. Mari bersama kita baca ayat ini. Perumpamaan tentang seorang penabur. 2, 3. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman. Ayat 19 ya 23. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Puji Tuhan. Di dalam ayat ini menegaskan tentang bagaimana kita harus bersikap dan merespon setiap berita firman Allah. Khususnya di dalam Matius pasal 13 ketika Dia sedang mengajar dengan perumpamaan tentang seorang penabur ini. Tuhan Yesus sedang berada di daerah Galilea. Di dalam ayat 1 jelas, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Rupanya pendengar atau pengikut dari Tuhan Yesus jumlahnya banyak, sehingga itu merupakan satu kesempatan bagi mereka untuk mendengar
dan kesempatan bagi Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar baik itu sendiri. Nah, khususnya Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius pasal 13 ini, Tuhan Yesus memandang di sekitar ketika dia mengajar, dan apa yang dia lihat di sekitarnya itu dijadikan satu perumpamaan. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus menyampaikan berita firman Allah dalam rupa perumpamaan, baik kepada murid-murid yang pada waktu itu aktif bersama dengan Tuhan, maupun juga kepada mereka yang pasif, hanya sekedar menjadi pendengar saja. Alkitab menegaskan kalau kita membaca di dalam ayat 10 dan seterusnya, bahwa sesungguhnya perumpamaan itu diberikan kepada mereka orang-orang yang taat dan setia kepada firman. Mereka adalah orang-orang yang mampu menafsirkan, mampu mengerti, mampu menelaah firman Allah dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang telah dipercayakan kerajaan kekal atas hidup mereka. Sehingga meskipun Tuhan Yesus memberitakan kabar baik dengan perumpamaan sekalipun, maka mereka dapat mengerti dan memahami apa yang disampaikan. Nah, kalau kita membaca sekilas lalu di dalam ayat 1 sampai 4 itu, ketika Tuhan Yesus memandang seorang petani sedang menaburkan benih, maka itu dijadikan perumpamaan bagaimana firman Allah itu ditaburkan sesungguhnya. Saya pernah jadi seorang petani pada waktu saya di Lampung Utara. Saya tahu bagaimana bercocok tanam dan bertani. Tentu Bapak Ibu Saudara, pertanian di Indonesia mungkin berbeda dengan mereka yang ada di Galilea pada zaman Tuhan Yesus. Seorang petani ketika akan menabur benih, itu kebiasaan setiap wilayah itu berbeda. Kalau di Palembang, setahu saya orang menanam padi itu hanya sekedar tanahnya dibakar, rumput-rumput atau ilalang di atasnya, kemudian hanya ditabur benih begitu saja. Padinya ditabur begitu. Jadi tidak ada jarak antara satu dengan yang lain. Tetapi di tempat-tempat yang lain berbeda cara menanamnya. Harus diolah dulu tanahnya, yang bawah diubah menjadi ke atas, atas diubah menjadi bawah. Kemudian setelah cukup dirasa hujan memenuhi daerah itu, baru biasanya petani membuat kayu diruncing bawahnya, membuat lubang-lubang dengan jarak sekitar 20, 30 atau 50 cm, tergantung kepada apa yang dianggap bagi mereka sebagai sesuatu yang baik. Nah, ketika seseorang petani menabur benih, tentu harapan satu-satunya benih yang ditabur itu tidak akan pernah keluar dari lubang yang telah ditentukan. Tapi kalau benih itu keluar dari lubang, pasti seorang petani penabur yang baik, dia akan mengambil benih itu dan dimasukkan ke dalam lubang, kemudian ditutup secara sederhana begitu. Ditutup secara asal-asalan. Maksudnya kenapa? Supaya burung, supaya binatang-binatang tidak mengambil benih itu. Harapannya dapat bertumbuh dengan baik. Nah, inilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melihat orang sedang menabur benih. Benih yang ditabur itu adalah bicara tentang kerajaan sorga.
Dan tempat itu adalah hati anak-anak Tuhan. Jadi kepada setiap orang yang percaya ditabur benih yang sama. Kita sama-sama ditabur benih oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang ditabur itulah yang akan membuahkan hasil pertobatan. Dan benih itulah yang akan membawa seseorang tersebut kepada sebuah kehidupan yang kekal. Nah, di dalam perumpamaan yang pertama, di dalam ayat yang keempat disebutkan tentang benih yang jatuh di pinggir jalan. Sekali lagi, hal ini sebenarnya menjelaskan bahwa Tuhan Yesus sedang memberikan gambaran bagi orang yang mendengar firman Allah tentang kerajaan sorga itu sendiri. Tetapi makna di dalam ayat yang keempat, benih yang jatuh di pinggir jalan itu diterangkan. Apa artinya? Diterangkan di dalam ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Itulah benih yang tumbuh, yang ditaburkan di pinggir jalan. Saya coba berusaha memberikan pemahaman dan pengertian berdasarkan ayat 19 ini tentang seorang penabur yang menabur benih yang jatuh di pinggir jalan. Dijelaskan dalam ayat itu, pengertiannya adalah bahwa kepada setiap orang yang mendengar tentang kerajaan sorga, tentang firman Allah itu, tetapi yang tidak mengertinya. Jadi rupanya Bapak Ibu Saudara, jatuh atau benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah bicara tentang orang yang tidak mengerti firman Allah. Dalam kisah ini pernah terjadi Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Kisah Para Rasul. Sepertinya orang itu ada selaput yang menutupi matanya. Mereka tidak mengerti apa maksud rencana dari firman Allah yang diberitakan kepada mereka. Bapak Ibu, sering saya katakan begini, mengapa kita yang sudah lama mengikut Tuhan, sekian lama, tetapi pertumbuhannya sangat lambat. Tetapi ada orang yang baru percaya, baru bertobat kepada Tuhan dalam hitungan bulan mungkin, belum nyampe tahunan. Tapi mereka cepat sekali pertumbuhan rohaninya. Yang membedakan bukan karena mereka cepat atau lamanya seseorang mengenal Tuhan, tetapi terlihat dalam ayat ini apakah mereka mengerti apa yang diberitakan itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kenapa Alkitab menjelaskan firman Allah itu harus dimengerti, dipahami. Tidak hanya sekedar harapannya diketahui di dalam otak kita. Contoh kasus, ketika Tuhan Yesus berbicara bahwa unta itu tidak dapat masuk ke dalam lubang jarum. Kalau kita berpikir Bapak Ibu Saudara, bagaimana masa Tuhan Yesus tidak tahu lubang jarum? Pemahaman kita, apalagi ibu-ibu ini,
Kalau ada baju bolong gitu kan, ambil jarum gitu kan, lalu benangnya dimasukkan, lalu dijahitlah yang lubang-lubang. Atau kita cari tukang jahit itu untuk menolong kita menyelesaikan kesulitan kita. Lalu kita berpikir dengan munculnya ayat itu, bagaimana mungkin Tuhan bicara unta yang sebesar itu masuk lubang jarum? Padahal pengertiannya tidak demikian. Maksudnya adalah pada zaman Palestina pada waktu itu, selain ada pintu gerbang, pintu utama. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara tadi masuk pintu yang di pagar situ depan, itu ada pintu kecil. Pintu kecil itulah yang dimaksud di sana sebagai lubang jarum. Jadi unta itu bisa masuk lewat pintu itu dengan cara yang sulit, begitu. Dengan cara yang tidak mudah, harus tunduk, harus bekerja dengan kekuatan penuh baru dia bisa masuk. Karena biasanya jam 6 sore pintu gerbang itu sudah ditutup, pintu utama itu sudah ditutup. Maksudnya apa ditutup itu? Agar musuh tidak menyerang satu perkampungan tertentu, sehinggalah dibuka pintu kecil itu yang disebut pintu lubang jarum. Nah, biasanya orang berternak kan tidak terlalu cepat waktunya. Kadang ada yang terlambat, ada yang hilang. Pintu kecil itulah bisa dipergunakan. Itu pengertiannya. Nah, harapannya adalah ketika benih itu ditabur, tidak hanya sebatas mengerti. Oh, saya tahu maksud dari lubang jarum itu begini. Tetapi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menghidupi dari apa yang kita mengerti itu. Bapak Ibu Saudara, tidak cukup kita mengerti saja. Itu sebabnya kenapa setiap kita dipacu untuk terus masuk dalam pendidikan dan seterusnya. Supaya level kita berubah terus dari waktu ke waktu. Ketika ada sesuatu yang baru, kita paling tidak bisa memikirkan, mencerna dengan baik. Nah, di dalam peristiwa perumpamaan tentang seorang penabur yang Tuhan Yesus paparkan di dalam ayat 4 itu tentang benih yang jatuh di pinggir jalan. Pengertiannya adalah bahwa orang tersebut sesungguhnya tidak mengerti. Kalau bicara tentang ketidakmengertian orang-orang yang ada di ruang lingkup Tuhan Yesus, kalau kita berkaca dari peristiwa ini, maka Bapak Ibu Saudara, ada terlalu banyak waktu-waktu sebenarnya, kesempatan-kesempatan, momen-momen yang diberitakan oleh Tuhan Yesus, tidak hanya sekedar melalui kata-kata yang keluar, tetapi murid juga harus belajar bagaimana bersikap. Sebab Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, gerak-gerik dari Tuhan Yesus, itu merupakan satu pengajaran yang tidak sulit memang dimengerti, sulit dipahami. Tetapi justru itu pengajaran yang luar biasa. Nah, ada 3 hal yang saya sampaikan berdasarkan ayat 4 ini dan pengertiannya di dalam ayat yang ke-19 tentang perumpamaan benih yang jatuh di pinggir jalan. Pertama adalah mereka mendengar tetapi tidak bersedia untuk mengubah konsep atau cara berpikir lama mereka. Harapan dari Paulus, dan itu dikonfirmasi ayat ini oleh Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian. Karena itu
saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatian Paulus terhadap jemaat di Roma, terhadap pemikiran apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan tentang benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah agar seluruh orang-orang yang percaya, ketika mereka mendengar berita atau benih firman Allah yang ditabur itu, mereka sanggup mengubah cara berpikir mereka. Perubahan itu menurut Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama dimulai dari perubahan pola pikir. Itu sebabnya dalam pendidikan kita diajar ilmu ini, ilmu itu, dan seterusnya. Kenapa? Supaya paling tidak kita punya garis lurus begitu kesamaan dengan apa yang dilakukan yang sedang berkembang di dalam dunia ini. Problemnya adalah ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, mereka tidak mau mengerti atau tidak mau mengubah berpikir mereka, cara berpikir mereka. Nah, cara berpikir yang telah dikuasai oleh dosa membuat apapun yang ditabur, entah itu benih firman Allah, pasti akan berakhir kepada penolakan. Di dalam Matius pasal yang ke-19 ada satu contoh yang saya coba ingin sampaikan sepintas lalu kepada kita. Matius pasal 19 ayat 21 dan ayat 22. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Maksud Tuhan Yesus, ketika seorang muda datang kepadanya, apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup kekal? Tuhan Yesus tahu bahwa anak muda ini adalah hidup memiliki kekayaan yang banyak, sehingga hatinya terjerat di dalam kekayaan itu. Menjadi kaya tidak dosa, Bapak Ibu. Menjadi orang kaya tidak bermasalah, tidak berdosa. Tetapi yang menjadi masalah adalah apabila kekayaan itu menjadi penghambat bagi seseorang untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Lihat ayat yang ke-22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Lihat, ada satu kerinduan besar dari seorang anak muda yang kaya ini untuk memiliki kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus bicara begini, "Jualah segala harta milikmu, bagikan kepada orang-orang miskin, terakhir lalu ikutlah aku." Ketika kebenaran ini disampaikan, Tuhan Yesus tahu bahwa seorang muda kaya ini terjebak di dalam kekayaannya.
Itu sebabnya cara melepaskannya adalah jualah, bagikan kepada orang-orang miskin, lalu ikut aku. Tapi ayat yang ke-22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Apa yang dia dengar, apa yang dia mengerti dari firman Allah, sesungguhnya ditolak olehnya. Kalau bicara tentang penolakan ini, maka kita belajar banyak Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang yang menolak firman Allah, yang tidak mau mengubah pola berpikir yang lama itu, pasti mereka adalah orang-orang yang tidak mau bertobat. Orang-orang yang demikian pasti menganggap, merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Yang wajib dikoreksi itu adalah orang lain, bukan aku, bukan diriku, dan seterusnya. Tidak pernah mau dikoreksi, tidak pernah mau mengubah diri, tidak pernah mau bertumbuh, tidak pernah mau maju. Meskipun firman Allah didengar dengan baik, tetapi dia tidak mau mengubah konsep berpikirnya. Bapak Ibu Saudara, acap kali saya katakan begini, bukan seberapa banyak firman yang telah ditaburkan kepada kita itu yang mempengaruhi, tetapi seberapa banyak kita yang membuka diri untuk firman itu hidup di dalam hidup kita. Kita mengerti banyak nilai firman Allah. Kita banyak mengerti tentang konsep-konsep firman Allah, secara detil kita paham. Tetapi kalau itu hanya sekedar memenuhi kepala kita, firman Allah itu tidak akan pernah membawa perubahan sesuatu. Itu sebabnya satu kehidupan yang berubah adalah ketika kita mendengar firman, kita belajar memasukkannya di dalam hidup kita, dan kita berubah. Kalau kita sedang mengalami masalah, berdoalah seperti Tuhan Yesus. Tapi ketika kita sedang mengalami masalah, justru kita curhat gitu. Kita bicara ke sana kemari. Kita mencari orang-orang yang kita anggap bisa menyelesaikan. Apalagi kita curhat di media sosialnya, di Facebook, di Instagram. Tidak berarti begini. Saya juga sering di Facebook begitu, mengupload sesuatu dan seterusnya, tapi tujuannya berbeda. Nah, yang saya maksudkan dari pengertian pemahaman ini adalah tentang benih yang jatuh di pinggir jalan adalah mereka yang telah mendengar firman Allah, tetapi juga tidak bersedia untuk mengubah cara berpikir, cara hidup yang lamanya. Yang kedua, mereka yang telah mendengar firman Allah, tetapi juga yang tidak mengerti. Ada Bapak Ibu Saudara orang mendengar, tetapi tidak mengerti. Firaun salah satu contoh klasik di dalam kitab Keluaran. Bagaimana Allah yang Maha Kuasa membela umat-umatnya itu dan memberikan ke-10 tulah di tengah-tengah mereka. Ada gelap gulita, anak sulung mati, ada bara, air menjadi darah, ada lalat pikat, ada nyamuk.
Semua itulah itu bentuk kekuasaan Tuhan, bentuk intervensi Allah kepada orang-orang yang berontak. Firaun sesungguhnya mendengar, karena dia terlibat langsung terhadap peristiwa-peristiwa itu. Dia mendengar tentang Tuhan yang berkuasa ada di tengah-tengah umatnya. Tetapi toh Firaun tetap mengeraskan hati. Dia tidak mengerti di balik semua apa yang telah diperlihatkan di depan matanya. Firaun mendengar, tetapi justru Firaun tidak mau mengerti. Bangsa Israel dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6 disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Yesaya pasal 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Bangsa Israel disebut sebagai bangsa yang mendengar, tetapi sekaligus juga adalah bangsa yang tidak mengerti. Ini adalah sama saja dengan orang yang bebal. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendidik anak-anak kita, jangan lakukan ini ya, besok dilakukan. Kita sebagai orang tua mengasihi anak, kita bilang lagi, jangan melakukan ini ya, besok dilakukan lagi. Kita hitung sampai 3, 1, 2, 3. Gak mau datang ketika kita panggil. Kita hitung lagi 1, 2, 3. Gak juga mau datang. Pertanyaannya, apakah mereka tidak mendengar? Mereka mendengar, tetapi tidak mau mengerti dengan hatinya. Orang yang mendengar tetapi tidak mengerti, itu adalah mereka sebenarnya orang yang mengeraskan hati. Seorang yang tahu tetapi sesungguhnya mereka sedang sepakat dengan hatinya bahwa saya tidak mau mengerti. Itu seperti istilah ketika seseorang diberi nasihat dari telinga kanan, dalam waktu yang singkat keluar dari telinga sebelah kiri. Saya beberapa atau 3 hari yang lalu di media sosial itu ada orang yang, mohon maaf, mengalami keterbelakangan mental. Dia suruh baca sama teman-temannya, tulisannya begitu, ZMOAIK, dibaca kaos katanya begitu. Lalu senang ini teman-temannya. Tulisannya, hurufnya apa, dibaca apa gitu. Dan itu jadi viral gitu. Lagu tukang apa itu ya? Lagu siapa? Pilih. Suang-ngeng gitu, kalau apa itu namanya? Yang di TikTok itu.
Yang laku nggak jelas ada artinya itu, lagu apa itu namanya? Yang dia seorang pedagang apa ya, cilok atau pedagang bakso itu kan nggak ada artinya lagunya, cuman hanya nada saja yang disampaikan, tetapi jadi viral. Orang mendengar tetapi tidak mengerti. Ini seorang yang berkeras hati, mengeraskan hati, sepakat untuk menolak, mempersatukan telinga dan hati sepakat untuk menolak firman Tuhan. Itu pengertian kedua tentang benih yang jatuh di pinggir jalan. Orang yang mendengar tetapi tidak mengerti. Yang ketiga adalah mendengar tetapi tidak tahu apa yang dimaksudkan. Mendengar tetapi tidak mengerti, tidak tahu apa yang dimaksudkan. Reaksi kita terhadap firman Allah, respon kita terhadap firman Tuhan, itu sesungguhnya memberikan pengertian kita tahu atau tidak tentang firman itu. Itu sebabnya ketika kita melakukan, kita reaksi melakukan apa yang kita dengar, sesungguhnya itu satu respon yang baik dari firman Allah. Pertanyaannya, apa yang kita dengar dan apakah reaksi kita? Ketika kita mendengar firman Tuhan, apa reaksi kita? Itulah sesungguhnya yang akan mempengaruhi kedewasaan hidup kita di dalam Tuhan. Karenanya menurut saya menjadi penting sebagai anak-anak Tuhan, mari kita dengar firman Allah, tetapi juga kita tahu apa yang menjadi maksudnya. Saya pernah ditegur oleh satu dosen, Bapak Ibu, ketika saya duduk begitu, karena handphone itu nyala gitu. Jadi konsentrasi saya hanya sekian detik. Dosen ketika melihat saya, dia tanya begini, Pak, ABC gitu. Saya bingung gitu. Pak, tolong ulangi apa pertanyaannya, saya bilang begitu. Nah, rupanya dia tidak memberikan pertanyaan yang kedua, tidak mengulangi, tetapi dia menjadi marah. Itu hanya dalam hitungan detik. Mendengar tetapi tidak tahu apa maksudnya. Sehingga reaksi saya yang muncul dari jawaban saya tentu berbeda, tentu salah gitu. Dan kisah ini pernah terjadi, Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel membangun Menara Babel. Dengan dikacaukannya semua bahasa di dunia ini, akhirnya mereka berserak-serak satu dengan yang lain. Mereka mendengar, tetapi mereka tidak tahu apa maksudnya. Nah, inilah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan kepada gereja Tuhan, kepada anak-anak Tuhan, kepada umat-umat Allah. Hendaklah benih yang ditabur itu didengar, tetapi juga dimengerti, dan kita mengerti apa maksudnya, sehingga kita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita. Perubahan itu tidak intervensi dari Tuhan. Tuhan tidak membelokkan 180 derajat hidup kita untuk berubah. Tetapi sesungguhnya Tuhan menantikan kita untuk bergerak mengubah
diri kita sendiri. Itu sebabnya menurut saya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah mengintervensi kita dalam bentuk apa? Benih firman Allah yang ditaburkan di dalam hidup kita. Perubahan itu hanya akan terjadi mau tidak kita melakukan, mau kita bertindak atau tidak di situ. Padahal benih firman Allah sudah tumbuh di dalam hidup kita. Sekarang tinggal bagaimana kita dengan kekuatan kita, tentu didorong oleh kekuatan dari Tuhan, dari pemahaman mendengar dan mengerti firman Allah itu, sehingga kita menjadi umat-umat yang dewasa dan bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Semua adalah karena Dia mengikuti kehendak Bapa. Apa yang Dia kerjakan di atas kayu salib adalah karena Dia mendengar dan memberikan atensi kepada perintah Bapaknya. Dilakukannya semua hanya untuk dan kepentingan kita. Mari kita menjadi umat-umat yang bertumbuh. Biarlah benih firman Allah itu tidak jatuh ke pinggir jalan dan dimakan oleh binatang-binatang buas atau iblis mencurinya. Tetapi biarlah benih itu bertumbuh di dalam hidup kita, sehingga menghasilkan perubahan yang berarti bagi kemajuan peradaban manusia hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri. Kita akan masuk pada bagian selanjutnya untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kita menyanyi satu pujian kepada Tuhan, telah kulihat bukti kasih. Haleluya. Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah dalam rangka
rangka menyatakan kasih-Nya terbesar untuk kita yang berdosa. Sehingga kita yang berdosa, yang percaya kepadanya itu, kita diselamatkan. Itulah benih firman Allah. Mari kita mengerti, mari kita memahami, mari kita terapkan, mari kita ketahui dengan baik. Dan mari kita berubah dari kehidupan yang berdosa ini pada kehidupan yang kudus, sehingga Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita, sehingga benih-benih firman Allah itu bertumbuh subur. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Haleluya. Kami berdiri di hadapan-Mu pagi hari ini, Tuhan. Selain kami mengkonfirmasi setiap berita dari firman Allah, biarlah setiap benih dari firman Tuhan kami dengar, kami mengerti, kami terapkan di dalam kehidupan kami. Kami pun mengerti bahwa kematian-Mu di atas kayu salib adalah dalam rangka menebus segala pelanggaran dan kesalahan kami, adalah di dalam rangka mengubahkan posisi hidup kami. Dulu selayaknya kami dihukum, tetapi sekarang di dalam Yesus Kristus kami beroleh kehidupan yang kekal selama-lamanya. Pagi hari ini Bapa, kami akan mengkonfirmasi kebenaran firman-Mu. Kami tidak hanya sekedar mendengar, tetapi mendengar sampai mengerti, mengerti sampai kepada melakukan sampai mengalami perubahan-perubahan hidup yang berarti. Pelayan-pelayan perjamuan yang telah mempersiapkan diri pakai mereka untuk menghantar berkat-berkat perjamuan kepada setiap jemaat Tuhan. Dan kami setiap jemaat Tuhan yang mengambil di dalamnya ada berkat yang berlimpah. Biarlah kami dapat menghargai pengorbanan Tuhan ini sebagai bentuk kasih kami terdalam kepada Tuhan. Kami lakukan perjamuan kudus pagi hari ini dengan hati bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salibnya teramat mulia. Kita menaikkan pujian ini sambil kita melakukan perjamuan kudus. Hallelujah.
Mari kita angkat di tangan kanan kita, di dalamnya sambil kita memegang roti. Roti ini adalah melambangkan tubuh Tuhan. Tubuh yang terpecah-pecah, tubuh yang mengalami dera dan aniaya. Tubuh itulah yang diberikan kepada kita sebagai ganti. Selayaknya kita yang menerima penghukuman, tetapi itu semua harus diterimanya di atas kayu salib, hanya untuk menyatakan betapa kasihnya kepada kita yang percaya kepadanya. Dengar firman Tuhan sebelum memakan roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan. Tubuh yang didera dan dianiaya itu sekarang ia mengeluarkan darah. Dan darah itulah yang menyucikan dan menguduskan kita, sehingga kita diperlayakkan untuk hidup makan sehidangan dengan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pengorbanan yang sempurna bagi kami. Terusanmu merawat kami. Kau berikan kami
yang telah Engkau berkati. Terima kasih hidup kami telah Engkau bawa kembali ke dalam terang firman Allah. Dan biarlah perjamuan kudus yang kami peringati, yang kami lakukan hari ini, mendorong kami untuk menjadi umat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kami semakin dewasa di dalam Allah. Bagi kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan yang sembuhkan dan pulihkan kami dalam nama Yesus. Kami yang sedang mengalami kesulitan, Tuhan membuka jalan dalam nama Yesus. Bagi kami yang sedang sakit, kami sudah sembuh dalam nama Yesus. Dengan iman kepada anak domba Allah, kami telah mengalami pertolongan dan kesembuhan. Dan kami yang sedang berharap kepada sesuatu, Tuhan yang mengulurkan tangan kepada kami, Tuhan yang akan menopang dan melawat kami sekalian. Biarlah kami sekalian menjadi umat-umat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kami semakin mengerti akan maksud dan rencana Allah di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi jemaat-jemaat yang dewasa, yang siap untuk hidup di dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Kami terima berkat perjamuan kudus dan berkat dari firman Allah yang telah ditaburkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang diberkati bersama katakan amin. Sebentar kita akan memberikan kabar persembahan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih bahwa Tuhan begitu baik dan ajaib dalam hidup kami. Kalau kami sudah melakukan perjamuan yang kudus, kami percaya tubuh dan darah Tuhan sudah menolong dan memberkati kehidupan kami. Di bawah waktunya kami memberikan korban persembahan. Kami percaya setiap persembahan yang kami bawa kepada Tuhan, biar itu dapat menopang setiap pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik persembahan ucapan syukur, baik persembahan setiap perpuluhan yang kami kembalikan kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan rumah tangga kami, kesehatan kami. Bahkan kami percaya apa yang kami berikan bagi Tuhan, biar semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan memberkati apa yang kami kerjakan dan lakukan, biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dan biar setiap persembahan kami yang kami berikan untuk menopang pada pekerjaan Tuhan, Tuhan yang membalas, memberkati dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Persembahan akan dijalankan. Kita akan angkat pujian Allah.
Diucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang di tempat ini. Kami bersukacita dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita menjadi satu keluarga yang saling menopang, saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada Ibu Yana. Ibu Yana itu Mama Riu, lucu tuh. Selamat ulang tahun pada tanggal 2 Maret. Kemudian selamat ulang tahun kepada Bapak Simanjuntak pada tanggal 4 November. Tuhan Yesus memberkati. Setelah ibadah, panitia perluasan tempat ibadah tinggal sebentar ya. Hari Kamis ada doa malam di tempat ini. Ya. Jam 7 malam ada doa malam di tempat ini. Itu saja beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Allah yang telah memungkinkan semua rangkaian ibadah ini berjalan dengan baik. Tibalah saatnya engkau melaksanakan segala karya, segala rencana, segala kehendak Tuhan yang terhebat kepada kami sekalian, untuk kami dapat semakin bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan. Diberkatilah rumah tangga dan keluarga kami. Diberkati segala usaha pekerjaan kami. Diberkati apa yang menjadi perencanaan-perencanaan kami. Diberkati kami sebagai anak. Diberkati kami sebagai orang tua. Kami tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Kami semakin bertumbuh-tumbuh baik di dalam kasih pengenalan dan cinta kami kepada Tuhan, yang kemudian mampu mengubah segala keberadaan yang lahiriah di hadapan kami. Saat ini kami berdoa bagi Ibu Yana yang Tuhan telah pertambahkan usia 1 tahun lagi. Kemuliaan dan berkat Allah berlimpah atas hidupnya. Bapak Simanjuntak, Tuhan memberkati, kasih karunia dan damai sejahtera Allah, pertolongan, hikmat dan kekuatan dari Allah menyertai. Diberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sedang mengalami kesulitan hidup ada jalan keluar dari Tuhan. Sertai perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan selamat dari Tuhan tanpa kekurangan satu apapun. Berkati bangsa dan negara kami, dari pusat sampai daerah, bahkan lingkungan kami ada tinggal. Mereka melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Berkati gerejamu pula di tempat ini dan gereja di sekitar kami. Biarlah kami bersama bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa